Kisah pilu nenek sebatang kara hidup tak layak di Tambora, Jakarta Barat. Ditinggal anak dan cucu masuk bui. Nenek Emben hidup memprihatinkan di Tambora, Jakarta Barat. Di penghujung usianya, Mak Emben panggilannya terpaksa hidup sebatang kara. Tanpa suami, anak, dan cucunya. Untuk makan dan minum saja, ia mengharapkan belas kasihan dari warga sekitar yang menaruh iba terhadapnya. Rumah Mak Emben berada di sela rumah-rumah kecil yang berjejalan di Kelurahan Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat. Saking padatnya, jalan serupa labirin menuju rumah kecilnya itu perlahan gelap, lantaran cahaya matahari terhalang oleh atap rumah yang berdempetan. Menuju rumah Mak Emben juga terbilang sulit. Rumahnya berada di gang dalam gang. Ketika menyusuri gang nan gelap, akses jalan menuju rumahnya dipepet oleh celah yang lebih sempit. Lebar jalannya hanya selebar diameter tubuh manusia saja. Rumahnya berada di ujung gang sempit itu. Suasana di rumah Mak Emben sangatlah gelap. Penerangan di ruangan sekitar 2 meter kali 3 meter itu hanya mengandalkan sebuah lampu yang diletakkan di atas meja. Ketika membuka pintu rumahnya, sebuah kasur tempat Mak Emben terkulai lemah langsung menyapa. Bukan saja kasur yang menyapa tamu, aroma pesing tikus seketika menguat di dalam ruangan itu. Aromanya teramat bau bagi siapa saja yang menciumnya. Tak heran aroma kencing tikus itu sangat menusuk hidung, sebab sejumlah tikus berlari-lari di atas kasur Mak Emben. Seekor tikus selalu bersembunyi di dalam tumpukan baju seabrek-abrek di kasur itu yang sudah menjadi sarangnya. Bunyi cicit-cicit tikus kerap kali terdengar ketika bertemu dengan Mak Emben yang terkulai lemah di kasur. Sulit untuk melihat seluruh ruangan saat mengedar pandang ke sekitar ruangan itu, sebab ruangan itu betul-betul minim pencahayaan. Seekor kecoak berjalan menggerayangi baju Mak Emben yang tergantung di dinding. Lantai rumahnya pun tak lagi terlihat lantaran tertutup timbunan tanah dan kayu yang lapuk. Kamar mandi Mak Emben sama saja, penuh dengan sampah plastik dan bungkus makanan yang berserakan. Kamar mandi itu pun tak berlantai. Kondisi rumah Mak Emben begitu memprihatinkan, sungguh tak layak sama sekali untuk dihuni. Nenek renta itu hidup sebatang kara. Mak Emben telah menjanda selama 20 tahunan. Suaminya yang dulu bekerja sebagai tukang becak kala itu meninggal dunia sejak lama. Sementara anak semata wayangnya, B, dinyatakan meninggal dunia saat menjalani masa hukuman di dalam jeruji besi. Ya, anak tunggalnya itu sempat menjadi pelaku kriminal pelecehan terhadap sejumlah bocah di Tambora. Ia tewas saat menjadi tahanan di penjara. Istri B tak tahu rimbanya usai dikabarkan bercerai dengan B. Sedangkan cucu semata wayangnya A kini sedang mendekam di balik bui, lantaran tertangkap karena perkara narkotika jenis sabu. Namun Mak Emben selalu menjawab bahwa cucunya itu tak ada karena masuk pesantren. Padahal semua orang di sana tahu bahwa A yang kerap ketahuan memakai sabu tertangkap anggota Buser. Satu-satunya saudara yang masih menengoknya ialah adik kandungnya, Sanan. Namun, Sanan jarang sekali pulang ke rumah Mak Emben. Kata tetangga, pria yang berprofesi sebagai sopir bajat itu lebih memilih tidur di bajatnya ketimbang harus tidur di rumah yang sudah tak keruan wujudnya itu. Semenjak ditinggal sosok inti keluarga, Mak Emben tak lagi punya siapa-siapa, selain warga yang merasa bertanggung jawab terhadapnya.